Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin nuri syamsil irfan wa mahbati asraril Qur'an al-munqidhul azim wal mursyidul hakim ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan peluang kembali oleh Allah Subhanahu wa taala berada di akhir-akhir bulan Safar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dengan penjagaannya sebagaimana Allah menjaga wali-walinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita untuk mendapatkan tarbiyah daripada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nah, petang kali ini insyaallah kita akan bahas sedikit tentang malam kelahiran Rabi'atul Adawiyah dan macam mana seorang perempuan itu atau seorang anak itu dapat menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala merupakan didikan atau tarbiyah daripada mak bapaknya. Sebab kalau ditanya macam mana Rabi'ah boleh jadi wali, dia graduate university mana? Zaman dulu tak ada. Zaman dulu tak ada. Kalau sekarang orang nak mengajar, nah ini tanya graduate university mana? Dia degree ke, master ke, PhD ke PhD kat mana? Semuanya menentukan segala sesuatu daripada sekolahnya. Kalau dulu tak ada, membuktikan bahwasanya pendidikan itu yang paling pertama adalah berada di dalam rumah. Jadi semua orang-orang yang hebat-hebat dulu, didikan itu hasil daripada pendidikan yang ada di dalam rumah. Kalau pembelajaran, dia nak belajar mungkin berada dekat luar, ada orang yang mengajarkan, tapi pendidikan yang namanya tarbiyah muncul daripada rumah. So, anak yang pertama dia akan tengok mak bapaknya dia buat apa. Kalau mak bapaknya faham macam mana nak mengatur masa, lepas ni buat apa, jam ni buat atau lepas ni buat apa yang dinamakan di dalam ilmu ihsan namanya wadhaiful awqat, kerja atau tugasnya atau descriptionnya, job descriptionnya pada setiap masa, maka anak itu akan tumbuh di dalam tarbiyah. Akan ada pendidikan di dalam rumahnya. Kejadian pendidikan rumah ini membuat seseorang itu menjadi hebat semuanya. Salah satu contohnya adalah Rabi'ah Al-Adawiyah. Seorang perempuan yang memiliki mak bapak yang luar biasa. Bagaimana seorang ayahnya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan otomatis maknya pun sama dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dapat melahirkan seorang wanita seperti Rabi'ah Al-Adawiyah. Sebab itulah peran pentingnya seorang wanita itu sangat-sangat luar biasa di antara masyarakat. Dan karena pentingnya wanita di dalam masyarakat, sebab itulah setan tahu cara nak menghancurkan generasi selanjutnya. Senang dia hancurkan perempuan, maka generasi selanjutnya akan hancur. Dia akan dibuat seperti itu. Kenapa? Karena sudah hilang tarbiyah yang ada di dalam rumahnya. Dan itu kita nampak sekarang di dalam kehidupan kita, realita kita, fakta kita, keluarga-keluarga kita, kawan-kawan kita, dan jiran-jiran kita. Itu semua sudah tak dapat dipungkiri kembali. Itu semua sudah menjadi rahasia umum atau rahasia awam. Maknanya semua orang dah tahu, dah bukan rahasia lagi. Macam mana seorang ayah sibuk daripada pagi balik rumah malam, ibu juga sama, pergi sibuk daripada pagi balik juga malam. So anak dengan siapa? Nah, macam mana boleh terjadi perubahan seperti itu? Perubahan seperti itulah yang dibahas di dalam fikih tahawulat. Kenapa? Karena perempuan ini merupakan salah satu daripada bagian lelaki. Sebab itu lelaki tak akan mungkin sampai pada kedudukan yang hebat kecuali dengan adanya perempuan. Dan perempuan juga tak akan sampai kedudukan yang hebat kecuali dengan ada yang lelaki. Dan dua-dua tidak akan sempurna mencapai kepada agama kecuali sama-sama ada suami dengan ada istri, baru dia masuk sesuai dengan masuk di dalam kesempurnaan di dalam beragama. Kecuali hanya beberapa orang yang sangat-sangat jarang terjadi. Mungkin ada beberapa kedudukan atau tingkatan
di dalam ilmu ihsan di dalamannya tentang ada orang-orang yang hebat meskipun dia tidak mempunyai istri, atau begitu juga perempuan. Itu kejadian yang sangat jarang-jarang terjadi. Namun Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk kita itu selalu berbakti kepada mak bapak. Hasilnya adalah anak kita nanti akan berbakti kepada kita. Birru abaukum tabarrukum abnaukum wa'ifu ta'ifa nisaukum. Kata Nabi Muhammad SAW, kamu orang baktilah kepada mak bapak engkau, nanti anak-anak kamu orang akan berbakti dengan sendirinya. Kenapa? Karena dia akan melihat mak bapak aku itu seperti apa. Dia tengok, oh mak bapak aku kalau tengok dengan kakek, dengan nenek dia, dengan atuknya baik macam ni. Dia cakap apa dia ikutnya. Anak itu akan tengok dengan sendirinya. Tapi kalau anaknya dia tak pernah tengok benda macam itu, yang dia tengok semuanya hasil daripada movie-nya, televisionnya, sandiwaranya, yang mana hampir semua movie television isinya semuanya merendahkan akhlak moral manusia. Yang pasti di mana di dalam setiap movie atau television atau media yang bercerita, dia pasti akan ada adegan seorang anak membentak mak bapaknya. Seorang anak akan melawan mak bapaknya atau tak merendahkan mak bapaknya. Kadang-kadang perkara-perkara seperti itu kalau kita biarkan anak-anak kita, keluarga kita, dia tengok, dia akan menganggap movie ini adalah tauladan mereka. Ini pembelajaran. Ini orang hebat. Kenapa orang hebat? Sebab masuk dalam screen. Sebab itu yang orang diletakkan di dalam suatu kotak. Kotak itu bahasa Inggrisnya tube kan. You di dalam tube. Jadi mereka melihat seperti itu. Kenapa? Karena hilang tarbiyah yang ada di dalam rumahnya. Dia tidak melihat ayahnya selalu menyuruh dia untuk sholat. Dia tidak pernah melihat ibunya mengajak dia untuk sholat atau membuka Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi masing-masing sibuk dengan urusan dunianya. Dengan alasan aku nak bagi nafkah anak aku. Sehingga anaknya sendiri yang diberikan nafkah tidak merasa dia mendapatkan nafkah dari mak bapaknya. Yang ada akhirnya hancur keluarganya. Jadi tarbiyah itu penting. Dan yang dihancurkan adalah perempuan. Jadi perempuan kena tahu selalu dijadikan objek untuk orang-orang yang ingin menghancurkan agama Islam. Karena di dalam Islam itu sangat memuliakan perempuan. Jadi kalau ada gerakan-gerakan atau ucapan-ucapan yang mengatakan Islam itu merendahkan wanita dan wanita itu percaya, maknanya dia mencari solusi selain daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang mencari agama selain agamanya Allah, maknanya mencari solusi selain daripada Al-Quran dan selain daripada apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, dia tidak akan pernah mendapatkan solusi di situ. Dan suatu saat nanti dia akan menyesal dengan sendirinya. Sebelum kamu orang menyesal semuanya, kembali bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita pendidikan, tarbiyah di dalam rumah. Karena Rabi' al-Adawiyah, coba tengok macam mana boleh jadi sampai seperti ini. Ayahnya memiliki prinsip yang tidak akan meminta kepada siapapun. Prinsip itu dijaga, prinsip itu ada di dalam hatinya. Kenapa? Sebab kata Rasulullah SAW, sebaik-baik usaha yang kamu orang makan, sebaik-baik nafkah yang kamu berikan kepada keluarga adalah hasil daripada usaha tanganmu sendiri. Maknanya engkau bekerja, sekecil apapun engkau bekerja, berniaga, berjualan dan lain sebagainya, semuanya hasil daripada tanganmu. Jadi kemungkinan besar ayahnya Rabi' al-Adawiyah memiliki prinsip seperti itu, sehingga dia nak memberi makan yang terbaik untuk anak-anaknya. Sebab hasil daripada makanan yang terbaik, daripada usaha yang terbaik, akan menghasilkan orang-orang yang terbaik. Sama seperti sekarang seorang wanita kalau dia mengandung, ketika dia hamil, dia pregnant, maka dia kena jaga babynya di situ. Dengan cara apa? Dengan cara makan makanan yang benar, dengan cara beribadah semakin kuat. Kadang-kadang diajak bicara itu anaknya. Jangan sampai dia asyik, dia makan, dia seenak, dia dan lain sebagainya. Nanti ketika anaknya muncul dia derhaka. Kenapa anakku derhaka? Iya, sebab emaknya sudah derhaka kepada anaknya sebelum anaknya lahir. Dah diberi makanan yang tak jelas, makanan yang haram, makanan yang tak tahu dari mana, syubhatnya. Belum lagi tengok benda-bendanya yang pelik-pelik, belum lagi tinggalkan sholat, belum lagi tak pernah zikir dan lain sebagainya. Atau lebih lagi kerjanya dia hanya mengeluh je. Aduh, anak-anak cepat lah keluar daripada perut mak, dah penat dah nak jaga.
Pas bagaimana nak menghasilkan generasi-generasi yang dia akan hormat dan tunduk kepada emaknya? Tak. Karena hasil daripada pendidikan di rumah. Sebab itu pentingnya pendidikan atau tarbiyah bagi seorang perempuan untuk menghasilkan Robiah generasi yang selanjutnya. Sebab semua pendidikan ada dari rumah. Coba tengok macam mana Robiah jadi manusia yang luar biasa. Karena ayahnya luar biasa. Sampai ibunya meminta, coba kau tengok dekat di rumah jiran, kita tak punya apa-apa untuk nak bersalin ini. Seperti zaman sekarang. Kalau mungkin dekat negara Malaysia, sebagian daripada orang yang bersalin kita tanya berapa harganya, mungkin harganya murah, RM10, RM20 dan lain sebagainya. Tapi macam mana perempuan-perempuan yang lain? Sebab syariat ini bukan hanya untuk rakyat Malaysia saja, tapi untuk semua umatnya Nabi Muhammad SAW. Macam mana perempuan-perempuan di zaman tersebut? Berarti tak ada perempuan yang baik. Ada perempuan yang baik. Bahkan sampai pada generasi-generasi yang terdekat saja ada. Seperti Syekh Sultanah yang nanti disebutkan di dalam kitab ini. Insya Allah ada masanya kita akan jelaskan. Sampai pada kedudukan yang seperti itu. Sebab itu di dalam agama Islam pentingnya seorang ibu yang mendapatkan tarbiyah yang luar biasa. Karena ibu yang hebat, dia akan melahirkan generasi yang hebat. Ibu yang hebat itu adalah wanita yang hebat. Wanita yang memahami macam mana tarbiyah. Wanita yang memahami bagaimana nak menciptakan anak itu betul-betul anak yang berbakti kepada ayahnya, berbakti kepada ibunya sendiri. Sebab salah satu daripada rukun ilmu tanda-tanda hari kiamat, fikih tahawulat, adalah seorang perempuan akan melahirkan tuannya sendiri. Sudah penat 9 bulan, ketika lahir itu anak malah maki-maki mak dia. Anak itu malah nanti buang mak dia ketika tua atau buang ayah dia. Itu maknanya dia akan melahirkan tuannya sendiri. Maknanya ada cacat di dalam pendidikan atau tarbiyah seorang keluarga atau seorang wanita. Coba itu Rasulullah menyebutkan wanita. Jadi pentingnya ketika seorang perempuan itu menyadari identiti dia sebagai seorang muslimah. Kembali kepada Allah dan kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau dia nak kembali kepada baratnya, nak kembali kepada timurnya, dia pasti akan menyesal karena tidak kembali kepada Allah dan kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pentingnya pendidikan atau tarbiyah seorang perempuan akan menghasilkan generasi yang terbaik. Sebab itu Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad, seorang ulama yang karismatik yang luar biasa, orang-orang yang dapat mengislamkan di benua Afrika sampai ratusan ribu semua masuk Islam di tangan beliau, ratusan ribu. Kita nak dapatkan satu aja setengah mampus, 2, 3. Ini apa benda aku nak masuk Islam dengan engkau macam ni? Ini ratusan ribu duduk dekat sana, sampai di sana berdakwah. Siapa guru beliau? Disebutkan dalam biografi yang ditulis oleh Habib Abu Bakar Masyhur, Syekh Fathi Ummi, guru futuhku adalah ibuku. Yang menyampaikan aku kepada Allah itu ibuku. Yang menyampaikan aku kepada tingkatan spiritual di dalam ilmu ihsan itu ibuku katanya. Jadi yang luar biasa. Hasil dari mana? Hasil dari wanita yang istimewa. Kalau wanita-wanita itu sadar bagaimana Islam memuliakan wanita tersebut, pasti dia akan buang semua aliran mana-mana, pasti akan kembali kepada agama Islam. Tapi tak. Kenapa? Karena tahu orang-orang yang membenci Islam itu bagaimana menjadikan wanita itu sebagai mangsa atau objek mereka dengan cara memperbanyak media-media yang berkaitan dengan perasaan. Iya, lelaki juga punya perasaan, perempuan juga punya perasaan. Namun nisbat perempuan perasaan itu lebih tinggi. Dan mereka mempelajari itu dan macam mana cara nak menarik perempuan-perempuan seperti itu. Akhirnya jauh daripada Allah, jauh daripada Rasulullah SAW. Akhirnya mereka tak peduli dengan tarbiyahnya, tidak memperdulikan macam mana nak menjaga keluarga dan lain sebagainya. Akhirnya semuanya hidupnya sendiri-sendiri. Aku udah bebas, aku udah 18 tahun, engkau mak bapak bukan hak engkau. Aku udah punya hak sendiri. Aku nak pergi kemana aja bebas. Jangan kau larang aku dan lain sebagainya. Macam mana nak melahirkan generasi-generasi yang terbaik kalau daripada inti patinya perempuan itu sudah rusak. Itu pentingnya ketika seseorang memahami bahwasanya perempuan atau wanita itu sangat dimuliakan di dalam Islam sehingga muncul orang-orang seperti Rabi'ah. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri ada surat An-Nisa,
surat perempuan. Nah, macam mana sekarang perempuan-perempuan nak protes, nak buat demonstration, nak buat penuntutan untuk nak sama haknya dengan lelaki. Padahal kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, ada di dalam Al-Quran surat lelaki, tak ada, yang ada surat perempuan. Yang ada surat Maryam disebutkan. Maknanya ada perempuan-perempuan yang istimewa karena tahu perempuan itu peran penting. Bahkan kata Rasulullah, rifqan bil qawarir, lembut-lembutlah dengan botol kaca. Perempuan itu diibaratkan botol kaca, maknanya jaga betul-betul. Boleh diatur selama itu berada di dalam syariat Allah dan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka sadari itu semuanya, maka akan muncul Rabi'ah yang baru, akan muncul Aisyah yang baru, akan muncul Syekhah Sultanah yang baru. Maknanya akan muncul ulama-ulama yang hebat, akan muncul Khadijah yang baru. Itu semua dengan tarbiyah. Ketika tarbiyah itu kuat, maka dia akan menghasilkan generasi yang baik. Tarbiyah itu pendidikan di dalam rumah, bukan pengetahuan umum, pembelajaran. Pembelajaran boleh dapat di mana-mana. Nak cari informasi juga daripada Google dan dapat. Nak cari tahu ini fulan semua ada di dalam Google. Tapi tarbiyah hasil daripada didikan. Mak bapak macam mana nak mengatur waktu di dalam rumahnya. Apa yang dia lakukan ketika berada di dalam rumah. Nah, sebab itulah ayahnya Rabi'ah Al-Adawiyah memiliki keistimewaan yang luar biasa. Sampai sudah pasrah, sudah penat, ini anak aku dan nak melahirkan, istri aku sudah nak melahirkan anak aku tak ada apa-apa. Tapi masih tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hasilnya? Menunjukkan hebatnya ayahnya Sayyidah Rabi'ah. Hasilnya ketika dia tertidur dalam keadaan penat karena sudah pasrah, didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Karena tahu ini orang yang menjalankan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Seorang yang menjaga kemuliaan, harkat dan martabat seorang wanita. Sehingga istrinya betul-betul merasakan seperti seorang istri. Bukan istri yang dianggap seperti alat hanya pemuas nafsu saja. Tak. Karena kedudukan yang sangat penting. Di dalam Al-Quran, di dalam Islam, di dalam syariatnya Nabi Muhammad SAW sudah dijelaskan macam mana kesamaan hak lelaki dan perempuan. Ada kesamaannya di dalam situ. Tapi ada beberapa keistimewaan yang diberikan untuk lelaki dan ada beberapa keistimewaan yang diberikan untuk perempuan. Nah, sekarang macam mana nak perempuan nak minta kesamaan semuanya secara total yang absolut, maknanya mutlak, semuanya nak sama dengan lelaki. Macam mana? Takkan lelaki nanti nak mengandung nanti tiba-tiba Ustaz Wan tiba-tiba hamil. Di mana? Macam mana boleh? Tak boleh. Tidak mungkin ada kesamaan di situ. Pasti ada kemuliaan di situ. So itulah ketika lelaki dengan perempuan dia berkahwin, dia seperti puzzle. Kamu orang pernah tengok tak satu puzzle sama dengan puzzle yang lain? Tak, dia pasti akan berbeza. Keberbezaan itulah ketika disatukan menjadi satu kesatuan yang cantik. Nah, ketika seseorang itu fahami tentang adanya perbezaan itu tadi, terutama di dalam payung syariat Allah dan syariatnya Nabi Muhammad SAW, maka akan melahirkan generasi-generasi yang terbaik, generasi-generasi yang faham, generasi-generasi yang tahu macam mana di akhir zaman ini fitnahnya luar biasa, tapi dapat menghasilkan wanita-wanita yang luar biasa. Sehingga lahirlah orang-orang seperti Rabi'ah yang statementnya dibahas di dalam ilmu ihsan, yang doanya dibahas di dalam ilmu ihsan, yang syairnya dibahas di dalam ilmu ihsan, yang ucapannya selalu didengar oleh orang-orang, yang biografinya selalu nak dibaca setiap hari. Maknanya ada perempuan-perempuan yang luar biasa, dan itu semua hasil daripada tarbiyah di rumah. Seorang lelaki memang dia mencari nafkah di luar rumah, tapi kalau seorang perempuan tahu tugasnya di dalam rumah itu seperti apa, dia akan menciptakan generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang hebat. Sehingga kalau dikatakan, kalau ada orang yang mengatakan lelaki kan cari uang, dia hanya berikan nafkahnya. Oke, perempuan dia mendidik seorang manusia. Mendidik seorang manusia itu memerlukan waktu, memerlukan masa, memerlukan tenaga yang sampai habis semuanya. Sebab itu ketika seorang wanita menjadi wanita yang istimewa, menjadi yang baik, dia tahu tugasnya sebagai manusia ketika hidup di dunia ini. Ketika sudah selesai semua belajar, sudah mendapatkan tarbiyah daripada mak bapaknya, maka next selanjutnya dia nak menciptakan generasi selanjutnya. Kalau dia faham seperti itu,
Dia tak akan fokus nak mengejar karir sampai umur 40 tahun, 50 tahun tak pernah kawin. Sama sekali. Begitu juga yang lelaki. Kalau dia faham bahwasannya generasi ini menciptakan generasi selanjutnya, supaya orang-orang itu faham tentang siapa Nabi Muhammad SAW, maka dia tak akan fokus cari berkarir sampai umur 50, 60 tahun kemudian tak kawin-kawin. Kenapa? Karena hilangnya tarbiyah berada di dalam rumah itu tadi. Jadi sebagaimana dia nak tengok aku bakti kepada ibu aku juga nak ada orang yang berbakti kepada aku. Salah satu pelaburan akhirat, kata Rasulullah SAW, seorang anak yang mendoakan orang tuanya. Macam mana dia nak selamat? Dia sudah mati tapi dia tak punya anak yang mendoakan dia. Tak. Macam mana Rasulullah SAW kaitkan antara seorang anak yang mendoakan emak bapaknya? Itu maknanya anak yang memiliki pendidikan yang istimewa, anak yang bertarbiyah, anak yang tahu bahwasannya disamakan antara menyembah Allah dan berbakti kepada emak bapaknya. Hasil daripada pendidikan yang ada di dalam rumahnya. Nah, tapi kalau semuanya kosong, di rumahnya kosong, maknanya jangan pernah menyalahkan anak kalau anak kenapa jadi tak berbakti kepada emak bapaknya. Emak bapaknya kena sadar diri dulu. Dia kena tahu apa tarbiyah yang dulu aku berikan kepada anak itu tadi. Jangan berharap dimasukkan satu madrasah wala sekolah kemudian balik nak jadi orang yang hebat, nak kena bakti kepada mak bapak. Tak. Tarbiyah itu sebagaimana semuanya tarbiyah orang-orang yang terdahulu, mereka ditarbiyah, dididik berada di dalam rumahnya. Mereka tahu bangun tidur apa yang mereka pikirkan. Mereka tahu apa yang akan mereka lakukan. Selepas itu mereka tahu apa yang mereka berbuat. Jadi tahu waktu-waktu itu adalah perkara-perkara yang istimewa. Sebab Allah bersumpah wal asr, demi masa. Semua manusia merasa di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Setiap kali kita selalu membaca surat itu tapi kita tidak menghargai yang namanya masa, sehingga berpikir seakan-akan dunia ini terus nanti aku nak berkarir nanti terus nanti tiba-tiba mati. Itu yang namanya amal. Amal itu impian, kadang-kadang cita-cita, kadang-kadang ambisi. Dan itulah yang dipakai oleh setan untuk membuat seseorang itu tertipu. Dia terlalu lama dia berpikir, oh masih ini, masih nanti. Akhirnya dia lupa. Lah dia dapat dunia, wala dia dapat akhirat. Itulah pentingnya pendidikan untuk menghasilkan generasi-generasi yang selanjutnya. Jadi perkara seorang perempuan adalah penting di dalam Islam sehingga kena menjadi perempuan-perempuan yang hebat. Sebab perempuan-perempuan yang hebat akan melahirkan generasi-generasi yang hebat semuanya. Dari mana hasil daripada perempuan yang hebat? Hasil daripada tarbiyah pendidikan di rumahnya. Seorang perempuan dia akan tengok ayahnya buat apa, emaknya dia buat apa, terus sebab dia hampir 24 jam di situ. Jadi itu tarbiyah yang penting. Kalau dikatakan tak sempat lah sebab dari kecil dia sudah belajar, tak. Kita punya anak mulai daripada umur sampai sebelum balik itu bersama kita. Umur 1 tahun sampai 7 tahun, umur tamyiz, maknanya dia dapat makan sendiri, dapat istinja sendiri, dapat minum sendiri, itu bersama dengan kita. 7 tahun itu merupakan pendidikan yang luar biasa. Kita belajar 7 tahun, 8 tahun, kalau belajar di Yaman 7 tahun, 8 tahun. Itu bukan pendidikan yang senang, bukan pendidikan yang kecil, bukan pendidikan yang hanya baca 10 lembar, 20 lembar kitab. Tak. Maknanya itu masa yang tempo yang lama. Macam mana seorang anak berada di dalam kita selama 7 tahun? Apa yang kita buat? Tiba-tiba umur 8 tahun, 9 tahun, tiba-tiba langsung berubah jadi derhaka. Apa yang dia tengok selama 7 tahun bersama kita? Itu yang dinyatakan tarbiyah di dalam rumah itu penting. Mendidikan daripada awal. Jangan dia tengok, oke, tak apa, kasihan anak aku, dia nak tidur. Waktunya sholat subuh, wala bangunkan anaknya, tak apalah, kasihan dia tidur. Iya, nanti dia tak akan pernah mengkasihani engkau ketika engkau tua. Kenapa? Sebab engkau tidak dapat membawa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mungkin seorang ayahnya, suaminya sibuk, maka peranan daripada istri. Sebab itu kata Rasulullah, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Sebab yang paling sering bersama anak itu ya ibu. Ibu itu ya wanita. Daripada 9 bulan sudah berada di dalam perutnya, selepas itu bersama kembali. Jadi maknanya pendidikan untuk perempuan, tarbiyah untuk perempuan sangat penting. Sebab itulah kalau nak menghasilkan orang-orang seperti Rabi'ah al-Adawiyah, karena memiliki perempuan-perempuan yang hebat, sebagaimana nanti dia juga akan mendapatkan suami-suami yang hebat sama seperti ayah Rabi'ah
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan perempuan-perempuan daripada kaum muslimat, perempuan-perempuan yang hadir di sini, perempuan-perempuan yang kita cintai, atau perempuan daripada keluarga kita, atau jiran-jiran kita, atau semua yang suka hadir di majelis-majelis kita, jadikan mereka semua adalah perempuan-perempuan yang terbaik, perempuan-perempuan yang dapat menciptakan generasi-generasi yang terbaik, perempuan-perempuan seperti Rabi' al-Adawiyah, perempuan-perempuan seperti Sayyidah Khadijah, perempuan-perempuan seperti Sayyidah Aisyah, perempuan-perempuan seperti Sayyidah Fatimah, dan perempuan seperti wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang ada di barat ataupun yang ada di timur dan di seluruh dunia, supaya mereka dapat menciptakan generasi-generasi yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan niat kita, kabulkan hajat-hajat kita dengan menjaga wanita-wanita sekarang semua dari berbagai jenis fitnah, sehingga mereka dapat kembali kepada Allah, dapat kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dapat mendidik anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, generasi-generasi mereka menjadi generasi-generasi yang terbaik sebagaimana generasinya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu